Maka terbitlah seperti semacam kayak energi ya. Energi yang masuk ke dalam pusaka tersebut. Nah, itu yang disebut namanya kalau orang zaman sekarang bilangnya kodam lah atau Kedua, ada juga yang berbentuk dengan mistik. Ada itu. Wah, ini keris ini posisinya untuk ini keris ini posisinya untuk ini. Memang ada di filosofinya ada. Gitu loh. Makanya cuman sekarang gini, banyak generasi muda sekarang itu didoktrin damal dari pihak luar. Betul. Supaya apa? Tidak mencintai budaya kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino atau yang biasa dipanggil dengan pesulap hitam Nusantara. Ingat, yang hitam lebih manis. Iya. Ini kebetulan kita kedatangan tamu yang spesial nih. Tapi sebelumnya, gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih? Aktivitas sehari-hari nih? Apain ya? Apa-apain sih? Bisnis atau apa? Bisnis ada beberapa, beli apa? Bisnis ada beberapa, ada jual beli ada, ya macam-macam lah ya. Jual beli apa nih kalau boleh tahu? Ya jual beli mobil ada. Mobil, wis mantap mobil ini ada, nih. Macam-macam lah. Yang penting yang halal lah. Betul. Kalau nggak salah aku sempet lihat tuh banyak banget benda-benda pusaka kayak semacam keris ya. Oh iya. Itu apa? Emang kolektor atau emang bagaimana tuh? Di rumah sih saya seneng hobi lestari pusaka ya. Karena kalau bukan kita yang menerusin pusaka, siapa lagi? Nah, betul. gitu. Jadi karena kan kita kan di Indonesia ini terkenal dengan sampai negara luar itu tahu namanya UNESCO ya. Iya. Jadi kalau anak muda zaman sekarang ini kan taunya cuma handphone. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Melestarikan budaya Nusantara ya. Iya. Salah satunya keris. Nah, betul. kebetulan sebenarnya nggak ngerti tentang keris nih, Kak. Keris itu ada berapa jenis sih kira-kira sih? Banyak lah. Ada keris dari lux, ada yang lurus, ada yang dari keris lurus, lux 3, lux 4, 5, 6, 7, 8. Ganjil nggak ada kayak. 3, 5, 7, 9, 11, 12. 13. Ganjil semua berarti ya? Ganjil ya, berhubungan dengan ganjil. Saya grogi dia sama Kak Vina nih. Santai relax, nggak apa, relax. Kayak auranya nggak enak nih. Untuk keris sendiri kira-kira keris yang paling bagus tuh bahan dan materialnya dari bahan apa tuh yang paling bagus kira-kira? Sebenarnya kalau zaman dulu buat keris itu bahan khusus ya, dari bahan dari meteorit, dari bahan apa, itu khusus, bukan bahan yang besi-besi sekarang, bukan. Bahannya memang saat waktu pembuatan dulu keris itu memang dibuat khusus ya untuk pusaka. Makanya kalau pusaka yang zaman dulu itu orang terkenal dengan sakralnya ya, dan itu kuat, nggak sampai setahun keroposan, nggak. Kadang berumur sampai ratusan tahun, itu lebih kuat sebenarnya. Dan kalau nggak salah, sepuh-sepuh zaman dulu ketika membuat sebuah keris itu butuh ritual juga ya, nggak sembarangan ya? Pasti ya, karena waktu zaman dulu itu saat membuat keris itu, misalnya contoh seorang pedagang datang ke salah satu empuh perajin pusaka, dia diminta untuk buat pusaka, itu belum tahu pusakanya kan seperti apa. Nah, makanya dicetak pusakanya dengan ritual khusus, segala macam khusus, terus akhirnya diritualin. Jadilah pusakanya seperti ini, seperti itu. Jadi nggak bisa kayak semacam kayak request, saya pengen pusaka gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, semua tergantung keperluannya masing-masing. Dan perlu diingat, pusaka itu ya sebenarnya cuma hanya sebagai alat ya, bukan untuk sebagai mendewakan, bukan. Tapi sebagai alat sih sebenarnya. Lebih dominannya seperti itu. Ini mengenai tentang keris ya, sebenarnya tahu tentang keris loh. Walaupun orang Jawa tapi kurang paham tentang keris, nggak ngerti look apa, nama jenisnya apa, nggak ngerti. Udah intinya kalau bentuknya kayak gitu keris, udah taunya gitu ya. Keris itu macam-macam keris ya. Semacam ya. Berarti banyak banget nama-nama dan jenis keris. Banyak. Nah, untuk keris sendiri kira-kira keris apa kira-kira yang paling tua tuh, Mak?
Bang? Semua keris sih sebenarnya tuh nggak ada yang ngaku ya. Ada waktu zaman dulu itu dibuat namanya itu kabudan, zaman dulu kabudan itu sebelum keris tercipta. Keris itu dulu zaman kabudan. Apa tuh? Kabudan itu semacam kayak dulu kayak macam kayak kudi. Nah itu kabudan, kayak petok segala macam. Nah itu baru era-era selanjutnya baru keris seperti itu kok. Cuma kabudan. Ini di dalam keris itu katanya ada beberapa keris ya yang mengandung aura mistis dan magic. Itu bagaimana benda keris bisa masukin atau dihinggapi sama sosok magic seperti ini nih, yang mempunyai sebuah aura dan kodam itu prosesnya jadi seperti gini, apa sih? Waktu saat keris itu diciptakan oleh dalam empu ya, ada namanya doa-doa sang empu. Doa-doa sang empu untuk hajat orang tersebut. Contoh, misal dia ingin jadi seorang pembicara nih, semacam kayak Kang Vino ya, pembicara ya. Biasanya seorang empu tahu nih, oh ini karakter seperti ini, maka akan dibuat sebagai Pandawa Cinarito. Itu look 5. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk sebagai pembicara, supaya bicara ide luas, gampang, segala macam. Dan ditambahin lagi biasanya dengan keris look 11, sabuk inten. Nah, untuknya fungsinya untuk sebagai pergaulan. Nah, dari situlah si empu itu memanjatkan doa. Dari doa itu maka terbitlah seperti semacam kayak energi ya. Energi yang masuk ke dalam pusaka tersebut. Nah, itu yang disebut namanya kalau orang zaman sekarang bilangnya kodam lah atau apa. Itu sebenarnya semacam kayak energi lah sebenarnya. Energi positif yang memang untuk keris tersebut. Contoh kayak misal handphone. Kalau handphone dicas segala macam kan dia akan hidup. Seperti itulah ini gitu. Berarti jenis juga menyesuaikan dengan si pemiliknya ya. Betul. Dan kebutuhan si pemiliknya ya. Benar itu. Kira-kira untuk keris-keris yang untuk melindungi diri semacam kayak kebal dan sebagainya itu ada nggak? Nama jenis itunya, kerisnya. Ini pertanyaan orang awam ya teman-temannya. Setahu gini, kalau untuk masalah kebal segala macam nggak ada keris kayak gitu. Contoh kalau keris paling untuk aura negatif. Contoh kalau untuk orang negatif, mereka akan biasanya itu pamornya termasuk kayak pamor weng kondisi. Itu tuh buat untuk perlindungan ya mas. Buat perlindungan power isin, kayak mereka buat pamor singkir. Nah itu buat tolak balak. Tuh seperti itu biasanya sih. Nah seperti itu buatnya seperti itu. Kalau zaman dulu ya. Tapi aku sempat dengar ada orang, ini kamu ketika kamu megang keris ini, wibawa kamu dan derajat kamu akan naik. Itu emang ada? Ya kalau bagi orang yang mempercayainya dengan suatu benda, memang percaya, bukan yang istilahnya memang mentuhankan, bukannya. Bagi yang percaya memang dengan seperti itu, ya ada itu. Kayak contoh, kamu punya handphone, handphone ini kamu bisa untuk komunikasi, kamu bisa WhatsApp segala macam, kamu bisa ini segala macam. Buktinya ada kan? Nah, secara logiknya seperti itu aja kok. Jadi bukan karena hal yang berbentuk mistik, wah keris, dukun, atau bukan. Itu keris itu sebenarnya sebagai alat lah, alat untuk transportasi kalau menurut saya lah, ya sebagai alat media, bentuk media lah seperti itu, bukan untuk hal-hal yang mistik ini, bukan lah. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh melihat nama keris dan melihat bentuk keris tuh udah terbawa suasana, mistis nih, punya aura ini loh, dukun lah, ya kan berkaitan dengan dukun dan sebagainya. Padahal itu berarti pandangan yang salah ya. Iya, nah ini makanya saya ya generasi muda ya, saya ketua pendiri Pusaka Sepuh Jakarta. Ini saya mengedukasi kepada teman-teman semua ya. Pusaka ini sebenarnya bukan hal yang berbentuk kayak dengan mistis segala macam, enggak. Karena mencintai pusaka itu ada beberapa faktor ya. Satu, dikarenakan keindahannya keris tersebut. Ya, cara untuk garapnya, sempurnanya, dari pamor, itu ada orang lebih banyak cenderung ke bagian keindahan tersebut. Kedua, ada juga yang berbentuk dengan mistik. Ada itu. Wah, ini keris ini fungsinya untuk ini keris ini fungsinya untuk ini. Memang ada di filosofinya ada. Gitu loh. Makanya cuman sekarang gini, banyak generasi muda sekarang itu didoktrin dari pihak luar. Betul. Supaya apa? Tidak mencintai budaya kita. Sedangkan budaya kita kayak contoh kayak keris segala macam itu udah diakuin loh sama UNESCO. Benar. Udah diakuin. Lah kita sekarang yang udah diakuin kok malah istilahnya malah tidak percaya diri dengan produk kita loh.
Seharusnya kita sebagai warga Indonesia ya harusnya kita dengan bangga loh, dengan bangga. Bukan hal yang sirik. Kalau dibilang sirik, handphonemu sirik loh. Kalau dibilang sirik, handphone. Kalau sirik tuh, ya mungkin kita taruh di rumah udah selesai. Kalau handphone, tiap hari kamu bawa loh. Tidur di bawah, mau ke toilet pun di bawah, mau ke mandi di bawah. Nah itu lebih nggak sirik gitu loh. Apalagi kalau ketinggalan, aduh, kemana-mana. Nah itu, aku ketinggalan, gitu ya. Seperti itu Kak, seperti itu. Sebenarnya tergantung dari mindset pola pikir kita gitu. Jadi sebagai generasi muda, yuk kita sama-sama melestarikan budaya kita, ya melestarikan. Ya, janganlah ada berpikir hal yang sifat negatif. Ya janganlah. Sebenarnya ya fungsi keris itu ya sebagai ya bahwa kita menghargai bahwa dulu kita tuh memang ada. Dan memang itu fungsinya memang sangat luar biasa bagi yang tahu menggunakan. Tapi kebanyakan kalau yang tidak tahu menggunakan ya mereka akan pikir apa. Nah itu seperti itu kan. Intinya seperti itu. Untuk merawat keris sendiri apakah butuh sesuatu apa ya yang khusus atau bagaimana tuh untuk sebenarnya sih kalau karena aku tuh sempat ingat ada orang yang memandikan keris dengan bunga kasarnya, ada yang dengan minyak wangi. Itu tujuan dan fungsi itu sebenarnya untuk apa Kang? Sebenarnya gini, hanya untuk menghargai ya, menghargai. Biasanya hal kayak gitu biasanya di satu suro ya, saya suruh mereka mandikan keris dengan kembang 7 rupa segala macam. Cuma hanya menghargai aja sih. Sebenarnya nggak harus pakai itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Itu hanya tradisi untuk ngasih keris di mandiin kembang itu hanya tradisi. Sebenarnya kalau nggak ini kita hanya cukup merawat. Ya setelah itu ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita kasih minyak supaya itu keris itu tidak karatan. Ya karena kalau sampai karatan atau kita nggak sentuh segala macam kan sayang. Dia bisa bertahan sampai ratusan tahun. Itu udah satu hal yang bagus loh. Ya. Nah kalau kita rawat, kita jaga, apalagi kita pajang segala macam, ya insya Allah akan berguna untuk diri kita juga kok. Pasti loh. Karena gini, kalau sesuatu apa yang kita rawat, kita jaga, kita bersihin, pasti ada faedahnya. Nggak mungkin nggak ada faedah, nggak ada. Pasti ada. Gitu. Coba aja. Bahkan ada juga yang mandiin keris pakai kelapa tuh ya. Oh ya, kalau air kelapa itu untuk buat pembersihan karat. Oh, karat. Ya, untuk bersihin karat. Jadi bukan buat ini pengen minum air kelapa, bukan ya. Takutnya orang nggak ngerti. Wah, masa keris mandiin air kelapa dan segala macam. Enggak, itu untuk bersihin karat. Ada fungsinya ya. Ada fungsinya. Ya. Jadi kalau direndam dengan air karat atau buah mengkudu atau pakai jeruk nipis, itu menghilangkan karat-karat yang ada. Setelah dihilangkan, langsung dibersihkan, dibersihkan, terus masukin ke air waranga. Nanti akan timbulan nama di keris itu ada namanya istilahnya pamor ya. Pamor. Seperti itu. Dan aku lurusin lagi teman-teman, kenapa keris itu kalau dimandiin pakai air biasa terus dicampur bunga-bunga 7 rupa itu sebenarnya buat pewangi aja. Ya betul, untuk pewangi. Tanpa bunga-bunga tersebut langsung diganti pakai minyak wangi juga nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Hanya pengharumnya. Pada zaman dulu karena ya pengharum yang paling alami ya dari bunga-bunga tersebut. Betul seperti itu. Jadi bukan hal yang musyrik atau apa ya. Cuman kalau untuk keris itu nggak boleh namanya kena air ya, karena kan berkarat. Langsung berkarat ya. Berkarat. Makanya biasanya kalau orang setelah mandikan pakai air kembang 7 rupa, mereka buru-buru tuh akan cepet dilap. Kalau nggak lap nanti berkarat. Seperti itu. Bukan karena apa, bukan. Itu seperti itu kan. Dan kenapa kira-kira untuk ada beberapa daerah yang sering ya melakukan pemandian pusaka-pusaka itu di saat satu suro ya kalau nggak salah ya. Iya. Suro itu kenapa harus suro tuh Kang? Ada apa sih legendnya nggak atau ada ceritanya nggak? Sebenarnya itu cuma hanya untuk menghormati aja sih. Oh gitu. Ya memang hari pasnya tuh di satu suro. Biar serentak lah bahasa kasarnya. Sebenarnya nggak harus satu suro juga. Kapanpun bisa asal kita mau. Bebas. Nggak harus satu suro. Bang satu suro itu istilahnya hari memperingati. Jadi kalau nggak ada hari peringatin satu suro, orang nggak akan ada serentak mau niat bersihin tuh keris. Jadi gitu loh. Makanya dengan ada satu suro kita bersihin keris. Tujuannya apa? Supaya dalam satu suro itu semua orang itu membersihkan keris. Coba kalau tidak ada satu suro, nggak ada tuh. Ingat ya. Iya. Kapan yang waktunya mandiin gitu ya? Iya, nggak ada. Yang ada cuma keris dipajang, digeletak, pas dibuka ternyata karatan, akhirnya nggak bisa kepake, kan sayang gitu loh. Kita tidak menghargai dulu. Mengurangi keindahan keris tersebut ya. Betul, seperti itu. Bukan karena mistik, wah satu suro harus dimandiin, kalau nggak dimandiin kodamnya hilang. Bukan. Ada kaitannya berarti ya? Nggak ada kaitan hal itu, nggak ada. Ini kita sedikit banyaknya udah belajar tentang
pusaka dan keris budaya Indonesia yang asli ya. Bahkan diakuin juga sama UNESCO yang harus dijaga dan dilestarikan ya. Ini kita harusnya bangga ya sebagai bangsa Indonesia ya. Ya wajib dong, kalau nggak bangga mau ngapain lagi gitu. Tapi kenapa kebanyakan generasi sekarang malah ngerasa kayak gimana gitu kayaknya mengenai budaya sendiri, malahan budaya orang lain yang diagung-agungkan. Ya makanya sekarang ini butuh butuh wawasan yang luas, pengalaman yang luas ya. Karena zaman anak muda sekarang itu banyak doktrin itu dari pihak luar dengan tujuannya apa? Supaya tidak mencintai Nusantara ini. Betul. Supaya tidak mencintai generasi leluhur kita. Ya alasannya ada yang bilang gagal move on lah, masih apalah, ya, karena dia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Ada yang bilang haram lah ya. Ada yang haram, karena dia nggak percaya dengan leluhur kita. Kita terkenal loh di zaman dulu itu ya, terkenal namanya Nusantara. Ya jadi ya untuk generasi muda ya kita harus bangga sebagai warga Indonesia yang memang sudah diakui sama negara luar. Ya diakui sama negara luar, ya kita harus berbangga lah. Betul. Jangan malah justru jadi pro kontra. Ntar kalau seandainya mohon maaf nih, kalau seandainya nanti keris kita ternyata diakuin sama dia beli sama orang lain, nah gimana? Keris ini pernah diakuin oleh negara tetangga, bahwasanya ini budaya kita. Kira kayak gitu baru demo. Jangan begitu ya. Maksudnya gitu loh ya, jangan sampai, karena beberapa banyak oknum ya kan. Banyak oknum itu sekarang banyak keris-keris sepuh kita ini banyak di luar dijual keluar loh. Karena masalah materi loh. Banyak tuh. Cuman selisih berapa dijual. Ya kebanyakan malah keris-keris kalau sepuh kita ya yang sepuh yang tua ya. Itu kalau menurut saya itu sekarang tinggal sedikit loh. Sedikit ya. Karena ada di Nusantara ini ya. Iya. Yang lainnya udah keluar semua. Udah keluar semua. Banyak banget yang udah keluar. Banyak banget. Sayang sekali loh. Ya. Sayang. Ya kalau bisa untuk para pencipta pusaka atau segala macam, janganlah dibuang keris itu sampai keluar. Khusus di dalam negeri aja sih. Khusus dalam negeri. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ada anak-anak muda yang pengen ikut gabung sama komunitas akan gimana caranya? Boleh, nanti bisa mengenal, ibaratnya dia ingin mengenal keris lebih dalam, ingin tahu keris itu gimana? Nanti kamu bisa cari di Facebookku, nama Facebookku Pusaka Sepuh Jakarta. Kamu klik di sana, itu ada beberapa teman-teman di sana yang sudah bergabung. Kamu tinggal masuk di sana aja sih. Ada persyaratan nggak tuh kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, kira dikenain biaya sekian juta? Enggak, tanpa mahar kasarnya. 1 miliar. Oh iya, 1 miliar ini bisa beli pulau nih kalau yang daftarnya 1000 orang. Iya, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Emang gitu. Budaya kita tuh emang sangat-sangat unik ya. Iya. Semua itu ada di Indonesia lah, beragam. Benar. Bineka Tunggal Ika lah. Benar ya. Saling menghargai, saling menghormati, intinya gitu ya. Saling mengayomi. Iya, haruslah. Oke. Ada pesan-pesan nggak kamu buat teman-teman generasi Z sekarang nih? Untuk lebih mencintai lagi budaya kita, entah itu keris, entah itu batik, bahkan hal-hal lainnya. Ya, pesanku cuma satu sebenarnya, jangan terlalu pengaruh dengan negara luar ya. Indonesia ini sebenarnya apa ya, banyak yang kita harus banyak menggali di dalam Indonesia ini, banyak banget. Ya, kalau memang kurang paham, ya coba belajar atau cek-cek Google apalah segala macam, biar kita lebih mencintai negara kita. Karena banyak orang di luar sana yang sebenarnya sangat iri dengan negara kita loh. Betul. Kita yang udah punya karya budaya banyak, segala banyak. Loh kenapa kita tidak mencintai negara kita sendiri sih? Kenapa harus negara luar? Kenapa kita harus menghina istilahnya produk kita sendiri gitu loh? Jangan loh. Ya, sedangkan negara luar aja pengen banget loh masuk ke Indonesia. Sampai negara luar ingin tahu masalah di Indonesia, sampai dia pun belajar bahasa Indonesia. Ya, kecuali kalau dia nggak punya pengen tahu kan nggak mungkin belajar juga. Kan gitu kan. Ya maksudku ya lebih dalam mencintai Indonesia, lebih dalam menggali ada apa sih dengan bangsa saya. Kenapa sih orang dengan bangsa saya tahu pengen mempelajari bangsa saya. Nah, lebih mendali. Kita sebagai generasi muda ya harus bangkitin, ya harus bisa menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Betul. Seperti itu. Jangan sedikit-sedikit dibilang, wah musyrik tuh pakai
keris di belakang terus pakai baju-baju adat Jawa gitu kan, apalagi pakai pangsi gitu. Dukun, kenapa ya dicap dukun gitu, padahal ini salah satu kultur budaya pakaian kita dulu gitu ya. Tapi kenapa kok dipandang jelek gitu ya? Wah, emang mindset kita tuh udah salah ya. Iya, karena salah. terlalu membanggakan budaya luar ya. Ada salah sebenarnya. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Kang. Ya, sama-sama. Sukses selalu dan makin banyak koleksinya. Oh iya, punya koleksi apa lagi nih yang belum didapat nih dari nanti di season berikutnya lah ya. Oke, kira-kira apa nih yang belum abang kita miliki ini? Nanti di video selanjutnya. Kita akan bedah dan kita akan coba lihat satu persatu pusaka yang dimilikinya. Kira-kira ada berapa banyak? Kita nanti akan langsung datang ke rumahnya, kita gerbang. Oke. Buat semuanya terima kasih udah nonton ini sampai selesai, dan intinya ambil sisi positifnya dari tayangan ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuka pandangan baru terhadap budaya kita ya, terutama tentang keris tadi ya kan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.